Saudara, terima kasih masih bersama kami di Sapa Indonesia Siang. Kita masih akan terus membahas ini mengenai perkembangan terbaru pelaku bom yang telah menggegerkan Kota Bandung kemarin. Ini diketahui bahwa ada pelaku peledakan bom panci, ada Yayat Cahdiat. Ya, ini bernama ini pelaku peledakan bom panci di Taman Pandawa dan pembakaran kantor Kelurahan Arjuna Cicendo Kota Bandung yang diketahui sempat tinggal bersama keluarga yang selama 3 bulan di kawasan Desa Cukang Genteng, Pasir Jambu, Kabupaten Bandung. Yayat juga pernah terjerat kasus terorisme ternyata di tahun 2012. Kita akan lihat sosok dari Yayat Cahdiat. Yayat Cahdiat, pelaku peledakan dan pembakaran kantor Kelurahan Arjuna Kota Bandung, pernah tinggal di sebuah rumah kontrakan di Desa Cukang Genteng, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Yayat dan keluarganya tinggal selama 3 bulan pada tahun 2015 lalu, sebelum akhirnya pindah. Di mata para tetangga, Yayat yang kesehariannya berprofesi sebagai penjual mainan merupakan pribadi yang mudah berbaur dengan warga lainnya. Seperti masyarakat biasa, dia bergabung biasa, cuma bekerja pada mainan anak-anak, jualan mainan anak-anak. Perjualan ya? Ya. Di mana? Yayat yang merupakan warga Purwakarta, Jawa Barat, juga diketahui sempat membuat KTP elektronik di kantor Desa Cukang Genteng. Menurut Kepala Desa, Yayat pernah terjerat kasus terorisme pada tahun 2012 di Purwakarta. Namun karena tidak cukup bukti, Yayat akhirnya dikeluarkan kembali pada tahun 2014. Kami memang betul, dia pernah tinggal di sini di Desa Cukang Genteng pada tahun 2012 yang lebih saya tahu pada akhirnya karena kalau tidak salah dia sempat ditangkap di Purwakarta dan surat pemberitahuan kepada keluarganya datang ke kantor desa. Dan setelah kami telusuri ke rumah kontrakannya, istri dan anaknya pun memang sudah tidak ada di sana. Selain Yayat yang tewas ditembak, polisi kini masih mengejar seorang pelaku peledakan bom lainnya yang berhasil kabur saat dikejar warga. Nova Rabani, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Sekitar 20 meter, namun terhalang dengan keamanan. Ya, dan saudara telah hadir narasumber kami pada siang hari ini. Ada peneliti terorisme Rakian Adibrata yang sudah hadir untuk membahas lebih dalam lagi terkait dengan sosok dari Yayat Cahdiat ini sendiri. Kalau misalkan dilihat motifnya sebenarnya apa yang dia lakukan kemarin aksinya di Bandung, Jawa Barat ini, apakah sudah mulai terlihat gitu, Mas Rakian? Ya, motifnya pasti jelas. Pertama, dia ingin menunjukkan eksistensi bahwa ISIS itu masih ada di Indonesia. Dia mengambil momentum di hari-hari di mana Indonesia pasti meningkatkan sistem keamanannya karena akan kedatangan tamu luar biasa dari Arab Saudi. Oleh sebab itu momentum ini yang kemudian dipakai. Oke, ini cukup menarik sih Mas Rakian. Tadi pada saat dibilang bahwa ISIS masih eksis di Indonesia, tapi pada saat penggerbekan kan polisi juga belum menjelaskan nih apakah memang ada atribut berbau ISIS yang dibawa oleh 2 pelaku. Tapi Mas Rakian sendiri sudah mengendusnya demikian? Ya, dia adalah orang yang awalnya dari JAT, gabung dengan JAD, Jamaah Ansor Daulah ini memang afiliasinya dengan ISIS. Apakah harus ada bukti bahwa ada bendera ISIS dan segala macam? Saya pikir tidak perlu. Enggak, berarti memang udah karena dari jaringannya dari JAD tadi sudah kelihatan ya, rootnya kemana saja. Ya, tapi ada banyak pengamat yang juga mengatakan bahwa sebenarnya tadi kita sempat ngobrol ya, Dita ya, bahwa 2 pelaku ini dalam tanda kutip terkesan masih sangat amatir. Kalau tadi Dita sempat bahas sebelumnya melakukan aksinya, juga sempat meneriakan bahwa menantang mana Densus gitu. Padahal sebelumnya pun kalau saya bandingkan dengan yang Tamrin kemarin, tanpa banyak embel-embel langsung melakukan aksinya, timbul ketakutan. Tapi yang ini tuh seperti ingin dilihat oleh orang lain. Apakah ini memang ingin menunjukkan eksistensinya tapi tanpa ada pelatihan yang cukup atau seperti apa kalau kita lihat? Kalau konteksnya pelatihan yang cukup mungkin itu tergantung pada individunya ya. Kita bisa bilang bahwa pelaku terorisme era sekarang itu memang in terms dalam konteks pelatihan memang tidak seperti jamaah Islamiyah yang memiliki pelatihan di luar negeri, di Mindanao ataupun lebih parahnya lagi ada yang di Afghanistan segala macamnya. Kalau sekarang ini kan mereka tidak ada. Paling ada yang belajar waktu zaman-zamannya konflik di Poso atau konfliknya di Ambon dulu tahun 2000-an. Tetapi kelompoknya Yayat ini kan ada kelompok yang cenderung baru sebetulnya, walaupun memang pemain lama. Dia sudah terlibat di Iqdat Aceh tahun 2010 seperti itu misalnya. Beberapa kali FAI di daerah Jawa Barat. Dan ini adalah bukti bahwa dia bukan
bukan orang yang bisa dikatakan amatir. Pernah belajar berarti ya di tahun Pernah 2011, belajar, sudah jelas pernah belajar. Dan itu tidak bisa kita mengukur tingkat amatir atau tidaknya berdasarkan dari misalnya buktinya dia mati, buktinya dia tidak bisa menembak, tidak bisa melukai satu aparat pun misalnya, atau jenis ledakan yang Jadi tidak bisa tergolong dinilai low dari explosive situ. tidak bisa. Oke, Mas Yayat, yang juga menarik adalah dialog yang dilakukan Yayat ini terhadap masyarakat atau pekerja di kelurahan. Itu kan tidak pernah terjadi sebelumnya, ada komunikasi, kemudian dia minta untuk melepaskan sejumlah orang tahanan Densus. Itu bagaimana Anda melihatnya? Ini memang menarik gitu ya. Karena kalau kita lihat beberapa contoh yang lama gitu, misalnya kasusnya Afif Sunakim atau beberapa contoh-contoh kasus-kasus yang lain, mereka tidak pernah ada keinginan untuk menyampaikan tuntutan. Tapi konteksnya di sini saya pikir itu hanya suara pribadi saja, bukan sesuatu yang sifatnya memang pasti didengar, toh juga tidak akan didengar orang. Oke. Dengan begitu, apakah memang dua orang ini, menurut hasil penelitian Anda, digerakkan oleh seseorang atau murni aksi solidaritas karena ada keinginan untuk membebaskan beberapa orang dari tahanannya Densus? Itu yang mungkin sulit, karena sayangnya pelaku sudah tewas, tapi sebetulnya ini bukan hal yang baru sih. Ya. Karena aksi solidaritas yang sama sebetulnya sudah muncul banyak. Kalau kebetulan saya memantau juga narasi-narasi yang mereka sebarkan di akun-akun Telegram misalnya. Di sana terlihat sekali bahwa namanya aksi solidaritas itu selalu mereka lakukan untuk mendukung yang satu atau untuk mendukung A dan B, seperti itulah konteksnya. Tapi masalahnya proses eksekusinya seperti apa, akan ada terus ada pembaruan gitu? Ya, karena konteksnya kalau tadi bicara siapa yang menyuruh, ini akan menjadi sangat sulit. Karena sebetulnya mereka bergerak dalam sel yang kecil. Saya berani jamin bahwa orang ini tidak lone wolf. Kalau konteksnya lone wolf itu gini, dia belajar sendiri, self radicalize sendiri, dia menentukan target sendiri, ngumpulin uang sendiri, bikin senjata sendiri, aksi sendiri. Itu lone wolf. Benar-benar terisolasi, tidak butuh Sama jaringan. seperti yang terjadi di pusat perbelanjaan yang sempat ada di Tangerang ya. Itu lone wolf kan, dia karena memang Oh iya, itu sendiri itu. Dia sendiri. Itu Kalau karena ini memang bukan berarti konteksnya indikasi ke arah sana. iya. Oke, baik. Lalu memang tidak bisa dilihat siapa yang sebenarnya mengendalikan, karena sampai saat ini tidak ada yang mengklaim sebenarnya ini gerakan Karena sebetulnya tidak perlu dari- dikendalikan. Kelompok-kelompok ini sebetulnya, ini kan bukan kelompok yang harus butuh satu buah perintah atasan untuk melakukan aksi gerakan. Tidak modelnya zaman era Jemaah Islamiyah tahun 2000 misalnya, bom malam Natal, ya memang benar-benar ada struktur perintah dari atasan ke bawahan konteksnya. Tapi kalau konteks sekarang, kita sudah banyak lihat narasi-narasi ISIS di sosial media atau di beberapa grup-grup channel di Telegram, misalnya aplikasi Telegram, yang mengatakan bahwa jika Anda tidak mampu pergi ke Syria, ya lakukan aja aksi terorisme di tempat terdekat, bukan gitu. Dan itu yang dilakukan oleh beberapa aksi teror yang selama 1 tahun terjadi. terjadi ini. Oke, tapi kalau misalnya kita tarik sedikit gitu ya, tadi bahwa dikatakan oleh Mas Rakan ini bahwa dua orang ini belum kelihatan ada motor penggeraknya. Besar kemungkinan karena aksi solidaritas karena memang sudah tersebar sejak lama gitu. Tapi kepolisian sendiri mengendus bahwa ini masih ada kaitannya nih dengan Abu Saud ini. Gitu. Nah, Anda sendiri melihatnya apakah memang ada kaitannya dengan aksi teror yang pernah dilakukan di Waduk Luhur sebelumnya, sehingga dia kembali melakukannya di wilayah Jawa Barat? Karena kalau kita lihat benang merahnya sih masih ada. Benang merahnya ada. Maka oleh sebab itu saya akan menyerahkan sepenuhnya itu kepada pendalaman dari Mabes Polri. Saya berani jamin bahwa lingkungan-lingkungan model seperti itu memang mereka saling terkait dan saling bekerja sama ke masa lalu atau ke masa sekarang. Tetapi memang mereka itu memiliki jaringan yang sifatnya selnya mereka lebih memutuskan untuk memiliki sel kecil ketimbang terlalu luas. Oleh sebab itu alasannya kenapa kenapa ISIS sekarang tidak menggunakan sistem struktur komando yang modelnya JI yang ada mantiki dan segala turunannya terbagi atas beberapa wilayah komandonya. Nggak perlu, di ISIS nggak perlu, karena tidak membutuhkan sistem komando yang serumit itu. Oke. Tapi kalau misalkan kita melihat, ini balik lagi ke ISIS, ini cukup menarik karena biasa aja kalau misalkan kita lihat di mancanegara, ISIS ini selalu mengklaim, Betul, kebiasaannya kan di situ, dan dari setiap mengklaim serangan. gitu. Kali ini kalau misalnya memang Anda katakan ini dikaitannya dengan ISIS, sampai detik ini belum ada claiming dari, dalam tanda kutip, ISIS tadi gitu. Tapi Apakah kalau- memang ini udah underground moving aja gitu, gerakan bawah tanah gitu? Kalau melihat seperti itu, memang kalau Atau ini kita- jangan-jangan mereka berdua hanya simpatisan ISIS? bisa sebenarnya gini konteksnya.
Kalau kita melihat pada kasus contohnya yang di Tamrin, pasca itu saya lihat di media mereka, media ISIS, mereka merilis pernyataan bahwa ada Ansarut Daulah yang melakukan aksi serangan. Sama halnya seperti pada saat Sultan melakukan aksi serangan penusukan terhadap Polri, aparat Polri di Tangerang. Itu pun ada. Tetapi kalau kita melihat kasusnya Juhana dan kasusnya Yayat, sampai sekarang memang belum ada. Ada ya. Apakah kemudian itu dia kategorikan bahwa ini tidak diklaim oleh ISIS pusatnya, ataukah ini memang dianggap sebagai yang tidak masuk kategori sebagai aksi amaliyah? Tapi itu saya akan serahkan kepada polisi untuk mendalami. Baik, Mas Yayat, kalau misalkan kita melihat sebelumnya kan polisi ini melakukan tindakan yang antisipatif. Sebelum terjadi dia sudah melakukan penangkapan. Hingga saat ini kenapa bisa dibilang ini lolos dari pantauan kepolisian? Saya pikir bukan lolos lah. Saya pikir itu jauh dari kata lolos. Karena Yayat, tipikal Juhana, kita juga sempat waktu itu berkata bahwa mungkin Juhana ini lolos nih. Aparat gagal menangkap sinyalmen. Tapi ternyata tidak juga, bahwa ternyata setelah didalami, orang ini sudah ada datanya dimanapun, masuk di Kalimantan Timur pun sudah masuk Data dari kepolisian. Tetapi kan begini, kita tidak akan mungkin memiliki kemampuan, negara saya pikir tidak akan memiliki kemampuan untuk mengawasi 24/7 gitu loh. Betul. Dan membaca pikiran orang. Ya, bayangkan seperti kasusnya Juhana gitu kan. Ya. Sebulan setelah dia keluar, dia ketangkep di Makassar, ternyata bawa bendera ISIS, kemudian terpaksa dilepaskan, memang secara hukum itu bukan melanggar hukum. Setahun kemudian baru melakukan aksi. Apakah perlu pemerintah mengawasi 24/7 selama 1 tahun? Kan nggak mungkin juga. Jadi sulit terdeteksi sebenarnya kapan mereka akan melakukan tindakan yang sama atau serupa. Oke, terima kasih banyak Mas Rakian, ini luar biasa sekali. Tapi terakhir saya masih penasaran nih dari aksi yang sudah terjadi di Jawa Barat. Antisipasi apa atau konsentrasi apa yang harus dilakukan oleh pihak kepolisian nih? Kalau misalkan kita melihat tadi ada benang merah Jawa Barat tadi. Saya pikir gini konteksnya. Antisipasi jangan kemudian kita sepenuhnya menggantungkan kepada pemerintah, karena juga ada tanggung jawab masyarakat di sana. Sebagai contoh gini, kalau kita melihat kepada kasus yang di Bekasi, kenapa mereka memilih tempat-tempat yang kontrakan seperti itu? Dekat sama masyarakat juga. Bukan hanya kontrakannya saja, tapi mereka mencari tempat yang dimana masyarakatnya individualis. Berangkat kantor pagi-pagi, pulang langsung masuk kontrakan, nggak mau ada sosialisasi sama sekali. Mereka akan mencari tempat-tempat yang seperti ini. Oleh sebab itu yang dibutuhkan adalah dua pihak. Dari pemerintah tentu saja pemerintah harus meningkatkan antisipasinya untuk mengawasi mereka, khususnya adalah mantan narapidana. Terlepas sudah lolos program deradikalisasi, tetap harus kemudian ada monitoring, jangan lepas begitu saja lah. Dan selanjutnya masyarakat ya. Masyarakat juga kemudian harus setiap kepada masyarakat orang-orang baru yang masuk datang ya juga harus mencurigai juga, harus waspada. Bukan curiga, tapi lebih ke waspada. Harus engage lah kepada mereka yang baru datang. Oke, terima kasih banyak Mas Rakian Adibrata ini atas informasinya, peneliti terorisme saudara.